Hai warga YouTube, selamat datang kembali. Semoga kamu semua diberi kesehatan. Alur film kali ini tentang seorang pria yang menukar identitasnya dan terpaksa menyelesaikan pekerjaan yang tidak biasa. Seperti apa pekerjaan itu? Mari simak ceritanya. Si koki ini, panggil aja dia Rian. Dia suka judi dan kali ini dia kalah nggak bisa bayar. Berhubung hutangnya banyak, Rian lari dari kampungnya menuju rumah temannya yang juga seorang koki. Karena udah kontekan juga sama temennya, Rian dijemput di bandara sama supir bayaran. Di perjalanan supir kasih surat yang dititipin temennya Rian. Di surat dikatakan bahwa temennya, Jack, ada urusan penting akan pulang nanti malam. Lalu Rian dikasih password pintu rumah. Setibanya di kediaman Jack, Rian terpukau akan kemewahan rumah tersebut. Bahan makanan yang komplit, Rian segera masak untuk makan siangnya sembari melihat pemandangan di belakang rumah. Lalu Jack pulang, mereka berpelukan, udah lama mereka nggak ketemu. Jadi cerita-ceritalah keduanya, terutama Rian yang terpukau dengan keberhasilan Jack. Jika Jack butuh anggota koki, Rian bisa diandalkan. Harapan Jack begitu tapi sayangnya tidak. Rumah ini beserta kelengkapan isinya milik agensi tempat Jack bekerja. Di sini dia untuk 2 minggu aja. Pekerjaan sangat bagus. Pasti bayarannya mahal ucap Rian. Itulah alasannya kata Jack. Dia dikirim ke sana kemari memasak untuk orang kaya. Besok paginya Jack dan Rian lari pagi. Setelahnya pergi ke sebuah tongkrongan ngopi. Lagi ngobrol-ngobrol. Ada nih cewek berambut keriting yang melirik Jack. Akhirnya jadi ngopi bertiga. Dia bernama Alice. Dia mengira Jack dan Rian sepasang kekasih. Jack dan Rian cerita, mereka adalah teman sekolah kuliner udah 12 tahun nggak ketemu. Alice paham dua pria ini adalah koki, jadi siapa yang terbaik di antara Jack dan Rian tanya Alice. Dibawalah Alice ke rumah itu, di sana Jack dan Rian mulai memasak. Lalu Alice yang akan menilai masakan siapa yang terenak. Dengan mata ditutup, Alice pilih masakan Rian yang terenak. Ya udah, mereka senang-senang berenang bareng malam itu. Rian menanyakan jam berapa sekarang sembari perlihatkan jam di tangannya. Jack yang melihat lekas minta jam itu. Rian bilang bahwa jam ini tidak cocok sama Jack. Alice jadi penasaran, ada apa dengan jam tersebut? Lalu Jack menerangkan, Rian harus kehilangan jam itu karena kalah main kartu dengannya. Tapi Rian tidak bisa menerima kenyataan. Oh begitu kata Alice. Tampak olehnya Jack sangat suka dengan jam ini. Kemudian, Rian masak kue untuk cemilan tapi Jack dan Alice pergi mojok. Si Rian agak kecewa. Esok paginya, penagih hutang itu masih meneror Rian, diberi waktu 3 hari jika tidak kirim uang mereka akan mencari Rian dimanapun. Rian bingung, gimana dapat uang sebanyak itu? Jack datang, Rian menanyakan Alice, oh ternyata Jack udah mengantarkan Alice ke penginapannya. Jack pamit lagi karena akan mencari bahan untuk dimasak. Selama Jack pergi, Rian melihat-lihat mungkin ada uang yang bisa diambil. Kebetulan laptop Jack terbuka, jadi Rian lihat riwayat yang belum dihapus. Di sana ada aplikasi bank yang email dan sandinya udah tersimpan. Mudah saja Rian melihat saldo Jack sebanyak 1 juta pound sterling. Setelah makan malam, Jack dan Rian ngobrol. Namun Jack tampak seperti tidak biasa. Ada hal yang dipikirkannya. Dia membaca di suatu tempat. Jika imbalannya selalu sebanding dengan kekejamannya, dunia ini sekarat menjadi kacau dan serakah. Rian anggap itu hanya bacaan yang tidak perlu dipikirkan. Di pagi ketiga Rian bangun di rumah itu, suasana hening seperti biasa, belum bertemu Jack. Rian pikir Jack pergi. Rian berjalan ke samping rumah, ada Jack tergantung dengan pakaian kuning. Rian terkejut, syok di pojokan, lemes dan gemetaran. Lalu dilihatnya lagi temannya itu, Rian gak habis pikir ternyata temannya serapuh ini. Rian berdiam, memikirkan bagaimana seharusnya yang dilakukan. Udah muncul rencana di otaknya. Rian menurunkan mayat Jack yang lantainya, udah Rian kasih perlak. Sekarang Rian ingin mengambil uang itu tapi kendala di PIN transaksi. Dia nelpon ke pihak bank sebagai Jack. Dia bilang mengalami cedera otak, gangguan ingatan jadi tidak ingat PIN transaksi. Pihak bank percaya namun ada pertanyaan yang harus Rian jawab, yaitu siapa nama gadis ibunya Jack. Nah, Rian tentu aja nggak tahu. Kalau begitu CS nggak bisa bantu masalah Rian terkecuali Rian datang ke bank dengan membawa bukti pengenal seperti paspor atau SIM. Rian putar otak, dia mencari jasa pembuat SIM online, mengisi data sesuai dengan SIM Jack dan ambil foto. Pembayaran selesai, SIM itu akan sampai 3 hari lagi. Teror dari penagih hutang, mengancam akan membunuh ibu Rian kalau uang tidak ditransfer. Rian minta waktu sampai minggu, entar utangnya dilebihkan jadi 25.000 dolar. Penagih minta 50.000. Makin galau lah si Rian. Malamnya Rian membereskan mayat Jack, membenamkan mayat yang udah dikasih pemberat supaya mayat nggak muncul ke permukaan. Tentunya Rian tidak ingin melakukan ini, tapi sebab terdesak uang dan kebetulan Jack bundir, Rian akan mengambil posisi Jack. Untuk hilangkan pikiran, Rian nongkrong di tempat kemarin sambil melihat-lihat di Google alamatnya Jack. Setiba di rumah, Rian agak kaget karena ada mobil terparkir di halaman rumah itu. Rian pikir ini mungkin yang dimaksud oleh Jack. Rian udah ketar-ketir,
dia masuk dengan memikirkan banyak alasan. Dilihatnya ada wanita lagi berdiri dan pria tengah duduk melihat majalah. Pria ini menyadari kehadiran Ryan dan menyapa. Begitu pula dengan wanita ini, dia menyapa Ryan sekaligus meyakinkan apakah pria ini yang bernama Jack. Ryan membenarkan bahwa dirinya adalah Jack. Wanita ini mengenalkan diri, dia bernama Mumun dan pria ini bernama Mores. Mumun kok nggak heran kenapa Jack berubah jadi Ryan? Mumun menanyakan persiapan produk dan menu. Ryan katakan produk dalam kondisi baik, tapi Ryan belum tentukan menunya. Oh begitu, kata Mumun. Dia katakan udah nggak sabar bekerja sama dan banyak mendengar hal menarik tentang Jack. Wah, kebetulan sekali. Rupanya Mumun ini baru memulai hubungan kerjasama dengan Jack dan belum pernah bertatap muka dengan Jack yang asli. Ryan cukup beruntung. Dia bernapas lega. Dia membuka obrolan serius mengenai pembayaran soal pekerjaan. Alasan Ryan yang butuh uang untuk ditransfer minggu ini. Nggak masalah, kata Mumun. Dia bisa beri uang muka. Dengan rasa segan Ryan katakan minta nominal berbeda dari sebelumnya. Tapi berapa keseluruhan upah pekerjaan ini? Si Mumun bilang bayarannya $300.000. Uang mukanya terserah Ryan mau minta berapaan. Terasa sungkan Ryan minta $50.000. Ryan minta ditransfer uang itu ke rekening penagih hutang dan semua menjadi mudah bagi Ryan. Mumun kembali menanyakan soal produk, apakah sudah dipilih dan terjamin bersih dari kuman. Ryan pikir pertanyaan itu sangat berlebihan kalau hanya memilih bahan untuk masakan. Ryan juga menanyakan hidangan untuk berapa porsi dan berapa menu. Mumun jawab untuk 5 orang dan 4 menu. Jadi udah sampai mana persiapan bahannya, tanya Mumun. Ryan katakan belum pilih bahan sebab dia menunggu Mumun datang supaya memberinya arahan yang tepat. Oh jadi Ryan belum periksa dagingnya. Lalu ngapain aja hampir sepekan lebih di sini, ucap Mumun kecewa. Ryan mengaku baru ngecek fasilitas dan pantau situasi. Astaga, ucap Mumun. Ryan disuruh datang lebih awal untuk lakukan pengawasan yang layak sementara acara makan malam itu besok. Ya gimana dong, Ryan beralasan gak bisa bicara Spanyol. Akhirnya mereka pergi memilih daging. Tapi Ryan agak bingung, harusnya pilih daging di pasar ternak. Mumun bilang agak sulit memeriksa seseorang apakah pengguna narkoba atau tidak, diet sehat apa tidak. Setidaknya ada kemungkinan beberapa orang di sini menjaga kesehatannya. Untuk makan malam besok, butuh 2 potongan. Terang aja, Ryan bengong. Maksudnya potongan orang, tanya Ryan. Iya dong, daging manusia, ucap Mumun. Oh tentu Ryan keberatan, kok memasak orang? Apa salahnya, kata Mumun. Ryan masih nggak percaya dengan semua ini. Mumun mendengar kalau Jack bermasalah dengan hati nurani, bukan soal kemampuan memasak. Jika hidangan tidak sesuai permintaan maka hidup Jack palsu akan dihabisi. Berhubung udah sore, maka pencariannya daging besok aja. Mumun perintahkan Mores dan Ryan kembali lagi ke sini pagi-pagi dan semua akan baik-baik aja. Jiwa Ryan terguncang. Baru aja beres utang judinya, sekarang dia harus memasak orang. Benar-benar di luar pikirannya. Apakah ini yang bikin Jack bundir? Rencananya Ryan mau kabur malam itu, melihat jam udah jam 2 pagi. Pas lihat situasi rupanya Mumun dan Mores belum tidur. Mumun tahu gelagat Ryan yang ingin lari tapi Ryan bantah katanya lagi nggak bisa tidur dan haus. Lalu Mumun memberikan air, dan dia berkata tamu itu bersantap membayar sebanyak 1.500.000. Bagi Ryan terlihat banyak tapi jika dihitung biaya operasional, resiko yang besar, tempat nan indah lalu peminat yang tidak banyak hanya butuh 50 orang per tahunnya dan 25 orang untuk yang tidak terduga. Menghasilkan keuntungan $100 juta, 10% disumbangkan ke masyarakat. Lagi pula, tidak semua orang dimakan. Masih banyak orang-orang, tidak ada perusahaan yang menghasilkan sebanyak itu. Cuma pekerjaan ini, Mumun membandingkan dengan kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan di luaran sana, korban jiwanya melebihi pekerjaan ini. Mendadak Ryan kehausan, nggak bisa berkata-kata. Minggu pagi Mores dan Ryan dah pantau lokasi, orang yang mana akan diambil. Mores suruh Ryan pilih daging yang mana, ya akhirnya Ryan asal tunjuk aja. Lalu mengikuti target pelan-pelan dari belakang, kata Mores daging orang tua udah nggak enak. Kalau begitu yang mudah aja, ucap Ryan, tapi butuh 2 potong, kata Mores. Rasa takut dan stres bisa merubah rasa dagingnya. Tentu aja Mores sangat tahu sebab dia udah lama bekerja beginian dan mereka nggak akan tahu selama Mores lama berjalan menguntit mereka, hingga sampai di persimpangan Mores dan Ryan berjalan melewati jembatan dan tanjakan, namun 2 wanita tadi hilang entah kemana. Saat lagi kebingungan, ada abang bengkel di pojokan, bernama Johnny. Dia menanyakan ada apa, apakah sedang mencari seseorang. Mungkin bisa bantu sebab pria ini mengaku kenal dengan semua warga sini. Mores berkode pada Ryan, koki itu menyetujui. Dengan alasan mobil mogok, Johnny bilang bisa membantu tapi nggak gratis. Baiklah, ucap Mores. Mereka menuju mobil sembari mengobrol. Sebelum mulai ngecek mobil, Johnny minta upah duluan. Nggak masalah bagi Mores, dia segera berikan uang cukup banyak untuk membuat Johnny bahagia. Johnny segera ngecek di bawah mobil sebab Mores bilang di bawah suka mengeluarkan bunyi-bunyian. Ryan menghidupkan mesin, Johnny melihat keadaan di bawah mobil dan Mores menanyakan sesuatu pada Johnny. Apakah Johnny memakan makanan sehat?
Tentu aja ucap Johnny sebab dia tidak ingin sakit. Dari bawah Johnny bilang tidak mendengar suara aneh. Lalu Mores tembak kepala Johnny dengan pistol yang udah kedap suara. Begitulah nasib Johnny yang akan jadi hidangan malam besok. Namun tidak terduga, dua wanita tadi menghampiri Mores dan Ryan, mereka bersama petugas galau. Jadi dua wanita ini merasakan kalau Mores dan Ryan mengikuti mereka. Tentu aja tidak ucap Mores, niatnya hanya melihat-lihat lokasi untuk pembuatan hotel. Mores memberikan kartu nama dan mengenalkan Ryan sebagai arsiteknya. Galau merasa desa ini sepi namun tidak buruk juga jika dibangun sebuah penginapan. Mores dan Ryan lolos dari prasangka itu. Ryan menanyakan bagaimana dengan orang kedua. Mores bilang gak perlu karena polisi udah terlibat, manfaatkan saja apa yang ada. Di rumah Mumun protes kok cuma satu, aduh masih beruntung dapat satu, sebab hampir aja ketahuan ama polisi dan Mores berikan kartu nama mengurangi kecurigaan. Mayat dibawa ke ruang bawah, lalu digantung. Mumun menyuruh Ryan yang bengong untuk segera memotong daging itu selagi fresh. Terpaksa Ryan potong dan menampung darah. Bagus kata Mumun, makan malam 5 jam lagi. Pastikan untuk menyimpan lidah. Setelah ini lanjut bicarakan soal menu. Mumun memberitahukan pada tamunya bahwa ada peran yang harus dilakukan yaitu skenario properti. Di pesawat ada buku panduan untuk dipelajari. Beberapa saat kemudian Ryan keluar dari sana dengan lumuran darah. Mores menyapa ada paket sudah Mores letakkan di kamar. Sekarang tugas Mores untuk memasak semua daging yang tidak perlu. Ryan mandi dan nangis. Ini benar-benar kejahatan yang belum pernah dia lakukan. Ryan buka paket isinya gelang yang hanya berupa kedok. SIM palsu itu telah jadi. Bentukan yang sangat sama persis. Ryan bernafas lega. Andai saja mereka tahu identitasnya berbeda sudah tentu Ryan bakal dimatikan. Ryan mengendap keluar bawa tas. Dia ingin kabur pakai mobil Jack. Karena begitu paniknya Ryan menabrak pekerja yang lagi menata taman. Mores datang. Ryan katakan rem mobil rongsok ini belum dan bla bla. Mores hanya bilang jika Ryan lari, mereka akan menemukannya itu lebih rumit bagi Ryan. Agensi ini tidak segan untuk membunuh. Ryan takut dan gak jadi pergi. Mendorong mobil bersama dan ngobrol. Ryan merasa bersalah dengan ini tapi Mores tidak merasakan apapun sebab dia senang di lingkungan ini penuh penjagaan terhadap dirinya, sangat VIP. Ryan nanya apakah ada anggota yang keluar dengan resmi. Ada ucap Mores, dia Greta seorang koki. Sangat lama dia merasa sedih, namun belakangan Greta semakin baik memasaknya. Sebab itu Greta diberi bonus dan gaji fantastis tapi Greta menolaknya. Sebagai gantinya dia ingin bertemu dengan kepala agensi dan disetujui untuk pergi. Mores mendapat email bahwa dia menjadi koki di rumah Orkai dan setelahnya tidak mendengar kabar Greta lagi. Menurut Mimin, tidak terdengar kabar lagi mungkin udah dihabisi. Mores datang dengan 2 tamu. Kemudian dia pergi lagi untuk menjemput tamu yang lain. Mumun mendapat panggilan radio dari penjaga. Katanya ada polisi di pintu masuk. Wanita ini menarik nafas dalam, karena ini akan menjadi agak rumit namun Mumun tetap persilahkan petugas itu masuk untuk menyamarkan kecurigaan. Mumun menyambut detektif Ruiz dan polisi galau. Ruiz bilang maaf telah bertamu malam-malam gini, dia sedang mencari Mores. Kebetulan Mores sedang di luar ucap Mumun dan basa-basi menawarkan bantuan. Jadi Ruiz minta masuk supaya bisa ngobrol lebih santai. Tentu aja tidak mengapa bagi Mumun, senyum manisnya terkembang dan dia katakan sedang ada acara makan malam. Menurut Ruiz apa segitu penting sampai pakai keamanan swasta, Mumun berdalih untuk kehati-hatian. Persilahkan 2 orang ini duduk. Sebelum Ruiz bicara Mumun bilang kalau Mores bekerja untuknya di bidang pengembangan properti. Ya sedikit nyambung kabar yang dia peroleh dari galau. Tujuan Ruiz datang soal Johnny yang hilang, ketika itu Mores dan Jack berada di lingkungan Johnny tadi siang. Sempat ngobrol juga dengan petugas galau, barangkali Mores dan Jack bisa membantu pencarian Johnny. Ya ucap Mumun tapi nanti setelah Mores pulang kira-kira sejam lagi. Detektif Ruiz kecewa tapi akan menunggu Mores kembali. Mumun sedikit keberatan, sebab ada jamuan makan, enggak mengapa kata Ruiz, dia akan menunggu di mana aja, enggak ngerepotin kok katanya. Mumun menyela kenapa beranggapan Johnny hilang padahal belum 24 jam, bisa aja Johnny pergi bertualang spontanitas. Ruiz tersenyum, dia sangat mengenal ponakannya itu. Johnny adalah ayah muda bertanggung jawab, hari ini pembaptisan putrinya mustahil Johnny melewatkan hari penting itu. Ruiz pikir jika Mores tidak ada, dia ingin bicara aja dengan Jack. Jadi ketemulah Ruiz dengan Jack palsu, seperti detektif pada umumnya, Ruiz menanyakan aktivitas pagi tadi sampai siang hingga bertemu dengan petugas galau. Melihat Jack yang lagi masak, dia pikir Jack seorang koki. Ryan membenarkan, hanya malam ini, memasak adalah hobinya. Mulai Ruiz bertanya lebih rinci, ngapain aja Ryan sebelum bertemu galau? Jack bilang dia mengikuti misa di gereja dan lanjut survei lokasi dengan Mores. Ruiz tanyakan apa jabatan Jack di pekerjaan ini, dengan cepat Mumun katakan Jack adalah arsiteknya. Detektif nyengir semacam mengolok, katanya dia dulu ingin jadi arsitek juga.
Setelah basa-basi selesai, Ruiz melihatkan foto Johnny pada Jack. Diperhatikan dengan cermat, Jack katakan tidak pernah melihat Johnny, namun wajah itu mengingatkan Jack pada kawan lama yang udah tiada. Ruiz masih bersemangat mencari tahu, apakah Jack ini benar-benar seorang arsitek. Dia bertanya lagi soal bahan bangunan yang akan dibuat. Berhubung Jack palsu ini nggak paham soal material, Jack menjawab seadanya yang tidak sesuai dengan karakter di kawasan ini. Mumun segera meluruskan perkataan Jack supaya tidak timbulkan kecurigaan. Ruiz katakan masakan ini aromanya terasa lezat. Galo pikir aromanya sangat enak tapi agak tak biasa. Jack menjelaskan itu sup pozol yang bahannya pakai daging babi dan domba. Ruiz bilang nggak bermaksud mengganggu Rian memasak tapi dia lagi menunggu Mores. Nggak apa, malah Mumun persilahkan Ruiz dan Galo makan sup sambil menunggu Mores pulang. Mumun segera ngasih tahu tamu ada polisi yang sedang patroli, jadi mainkan peran sebaik mungkin. Setelah makan sup buatan Rian, Ruiz katakan sup ini sangat enak, sementara pengetahuan Rian soal arsitektur buruk, namun waktu masih panjang untuk belajar. Memang buruk, itu sebabnya Mumun ngomel pada Rian. Perkataan Rian tadi cukup bodoh. Jika melibatkan polisi, skenario yang dipakai adalah pengembangan properti, pembuatan film dan pariwisata. Mumun menegaskan kalau Rian adalah arsitek, jadi harus tahu dasar-dasar pembuatan bangunan. Rian menghela nafas, sebab tidak ada yang memberitahukan soal ini. Bahkan saat ini dia nggak ngangka akan begini. Ruiz melihatkan foto Johnny pada Mores. Keponakannya telah hilang namun Mores tidak pernah melihat Johnny. Mumun menjadi lega sebab dia pikir detektif itu segera pulang. Sayangnya Ruiz punya alasan lain untuk tinggal, sesuatu yang menarik tentang petualangan spontanitas. Memang ada 1 atau 2 orang yang menghilang dalam setahun. 2 pekan kemudian orang hilang tersebut mengirimkan email bahwa mereka pergi mencoba peruntungan di kota besar. Dan sekarang ponakannya juga hilang dengan mendadak. Ruiz tahu wilayah ini bukan wewenangnya. Hanya saja Ruiz kebetulan menghadiri pembaptisan anaknya Johnny tapi ponakannya itu entah kemana. Ruiz ingin membuka tabir yang membuatnya begitu penasaran. Ruiz mendatangi para tamu. Melihatkan foto Johnny, ya tentu tamu itu bilangnya nggak tahu dan mereka tidak jalan kemana-mana. Dari pesawat langsung ke rumah ini. Ruiz telah menanyai beberapa orang hingga menuntunnya ke sini. Seorang arsitek yang lebih pandai memasak tapi dibayar untuk membangun sesuatu di luar kemampuannya, dan Mumun yang beranggapan Johnny pergi berpetualang mendadak ini membuat Ruiz curiga. Tak ingin membalas sindiran, Mumun hanya berkata turut prihatin atas hilangnya Johnny. Tidak lupa Ruiz bilang makasih pada Mumun atas kerjasamanya. Detektif itu pamit pulang. Mendadak Pak Nishi mengajak Ruiz untuk ikut bersantap. Ruiz nggak nolak, dia seperti sedang menunggu momen ini. Sikap Nishi bikin Mumun kesal. Kenapa ingin perpanjang ketegangan? Nishi ini suka dengan ketegangan, sebab dia terbiasa selingkuh selama 22 tahun, menjadi hal menyenangkan dan meyakinkan jika bermain di antara ketahuan dan tidak. Tapi Mumun gak mau ada penambahan dampak pada orang lain. Mores melaporkan Jack kedatangan tamu. Katanya dia temannya Jack. Mumun segera menghampiri tamu itu. Dia Alice. Mumun tidak senang akan kedatangan Alice, menambah beban baginya. Alice ingin bertemu Jack tapi Mumun menolak karena sedang jamuan pesta. Wanita ini beralasan ingin pakai toilet. Ya daripada dia pipis di taman. Alice nggak bercanda, benar-benar ingin pipis katanya. Jadi Mumun izinkan dia masuk dan pertemukan dengan Jack. Mumun minta Jack untuk menyuruh Alice pergi secepatnya. Mumun senang sebab petugas Galo pulang, mengurangi beban pikirannya. Alice menanyakan kenapa wanita tadi memanggil Rian dengan nama Jack. Rian bilang sedang gantikan Jack dalam situasi rumit. Alice masih penasaran kenapa ada polisi dan Rian menjadi Jack. Rian diam dengan sebal dan mengambil daging yang mungkin akan dihabiskan Alice. Wanita ini katakan dagingnya sangat enak tapi dia terus aja menanyakan di mana Jack. Rian yang udah banyak trauma dan tekanan meminta Alice untuk pergi. Dan lagi pula Jack udah balik ke UK dan mungkin nggak akan kembali. Alice tampak kecewa sebab dia suka dengan Jack. Katanya dia besok pergi dengan mobil tua yang baru aja dia beli murah. Rian tersenyum sambil merentangkan tangan supaya Alice memeluk sebagai perpisahan. Alice melihat jam Jack di lengan. Rian bilang Jack telah memberikan jam ini suatu bentuk terima kasih telah menggantikannya. Ketika Alice memeluk Rian, dia melihat kuah pozol merah seperti darah. Alice berpikir mungkin saja Rian telah membunuh Jack. Alice pergi dengan rasa takut. Alice menyalakan mesin. Sialnya mesin gak bisa hidup. Lagi panik, Mores menyapa membuat Alice jantungan. Sementara itu detektif Ruiz menyantap ponakannya sambil ngobrol dengan para tamu yang disebut investor. Pria ini menanyakan, kira-kira apa yang terjadi pada Johnny? Ruiz berharap tidak terjadi sesuatu yang mengerikan. Kemudian hidangan selanjutnya datang, steak yang benar-benar lezat. Ruiz berdecak kagum mengapa ada cita rasa yang begitu enak. Ruiz tanyakan pada pelayan, masakan apa ini? Tapi pelayan tersenyum tidak tahu. Jadi Ruiz minta panggilkan si tukang masak. Di dapur, Jack bilang maaf pada Mumun soal Alice. Mumun juga nggak suka sebab mungkin nanti bisa terlibat menambah korban jiwa. Rian menanyakan soal Greta. Dia bermaksud ingin keluar secara baik-baik dari lingkungan ini seperti yang dikatakan Mores kemarin.
Mumun menjawab kalau email yang diterima Mores sebenarnya itu Mumun yang mengirim supaya terlihat mulus setelah pergi. Padahal Greta di sesi terakhir tidak menjadi koki tapi Greta adalah bahan untuk dimasak. Ryan semakin suram, apakah tidak ada jalan keluar untuk selamanya? Tidak ada yang bebas dari rantai ini kecuali mati. Mumun mengerti perasaan Ryan, namun lambat laun perasaan itu akan hilang dan jadi terbiasa. Ryan menemui para tamu, sambutan hangat untuknya, mereka bertepuk tangan. Tuan Nishi dan lainnya telah banyak menikmati hidangan enak tapi kali ini sangat terbaik. Banyak pujian dilontarkan untuk Ryan. Dia ucapkan terima kasih dan masih ada hidangan penutup. Salah seorang mengatakan wah itu lidah yang dinantikan. Detektif berseru lidah apa? Mengapa begitu lezat tapi terasa asing? Ryan berdalih bahwa bahan masih sama dengan di awal. Jadi kenapa berbeda dengan babi yang biasa Ruiz makan? Ya tentu kata Tuan Nishi. Ini karena koki yang berbakat. Ryan kembali ke dapur melewati lorong. Mores menghampiri katakan mobil Alice mogok, dan dia akan mengantar Alice ke hotel. Ryan melambaikan tangan, tampak Alice seperti ketakutan. Ryan mulai memotong lidah, Mumun datang menggerutu kenapa wanita itu balik lagi. Mobilnya mogok, Mores akan mengantarnya ke kota ucap Ryan. Setelah potong lidah, ternyata bahannya buruk sebab terkena herpes. Aduh bagaimana ini ucap Mumun mengeluh. Ryan akan membuatkan sesuatu yang lain dan enak. Tidak bisa kata Mumun, ini permintaan gak bisa digantikan dengan yang lain. Ataukah lidah Ryan bebas herpes? Astaga, Ryan terdiam, tidak mungkin dia potong lidahnya sendiri. Tiba-tiba Alice muncul, minta dipanggilkan taksi aja, kelihatannya Mores sangat sibuk dan tidak ingin merepotkan. Mumun jadi kesal, emangnya gak ada orang yang bisa menjemput? Nggak kata Alice sebab di sini dia sendirian. Mumun merasa ini sangat pas sekali. Ryan mengantar hidangan lain untuk menunda waktu, memberikan sendok yang berisi pesan untuk detektif Ruiz. Sesuai isi pesan, detektif menemui Ryan di kamar mandi dan segera menutup pintu. Ryan menceritakan semua dengan gemetar tapi Ruiz pikir Ryan lagi bercanda. Ryan katakan sekali lagi bahwa itu daging Johnny, itu sebabnya daging tidak bisa dikenali seperti daging babi domba pada umumnya. Akhirnya Ruiz paham kenapa daging itu aneh, barulah Ruiz muntah. Ruiz muncul, segera Mumun menanyakan apakah baik-baik aja. Ya baik kata Ruiz tapi sepertinya dia nggak cocok dengan makanan orang kaya. Begitu katanya Mumun, dia mengajak Ruiz mengobrol lagi soal keponakan yang hilang itu. Tapi Ruiz menolak sebab dia lelah dan ingin pulang. Lagi pula Mumun udah terbuka dengan semua aktivitas malam ini dan mengusir rasa penasarannya. Seperti yang udah Ryan katakan, detektif keluar pura-pura akan pergi. Lalu dia mengendap ke samping rumah sampai di taman belakang. Jack udah menunggu di sana dan segera masuk ke ruang bawah. Jack membuktikan bahwa omongannya benar, di sana udah terkapar Alice. Ryan mengeluarkan kepala Johnny dari panci besar, Ruiz pun menjadi mual. Ingin hubungi petugas galau, tapi ponsel tertinggal di dapur. Ryan pinjamkan ponsel namun nomornya nggak ingat. Ryan sarankan untuk hubungi polisi setempat aja tapi Ruiz tetap ingin menghubungi galau. Ya udah Ryan pergi ambil ponsel, berhubung para tamu mengobrol dekat ruang bawah. Ruiz nggak bisa kembali ke mobil, terpaksa menunggu di ruang itu. Ryan jalan melewati para tamu. Mereka memuji kemampuan masak Ryan dan mereka akan ikut jamuan makan berikutnya. Ketika Ryan dan Mumun mengantar tamu pulang, Ryan sempatkan mengambil ponsel Ruiz yang dicas. Sementara itu di bawah, detektif Ruiz menunggu Ryan. Hanya saja Ruiz nggak waspada. Mores menyerang Ruiz dengan mesin gergaji. Tamatlah hidup Ruiz di sini. Kemudian Ryan datang. Dia harus berpura santai melihat Ruiz telah mati. Harapannya untuk bebas dari agensi psikopat terkubur. Malam ini terasa berat, sebab harus mengurus mayat tak terduga. Mayat itu harus direbus hingga sangat matang barulah rebusan itu dibuang. Seperti biasa, Mumun membuat email seakan dari Ruiz kepada adiknya. Dikatakan Ruiz mengejar Johnny yang kabur bersama selingkuhan ke Bogota. Beginilah agensi ini, begitu mudah mendapatkan semua untuk menyamarkan kebohongan. Esok pagi Ryan terbangun berharap semalam adalah mimpi. Ryan menghampiri Mumun dan Mores yang lagi makan. Mumun banyak mendapat pesan. Katanya mereka ingin ikut jamuan Ryan berikutnya, tamu dari berbagai negara. Sepertinya Ryan akan sibuk dan menjadi kaya. Mores ingin ambilkan Ryan sarapan tapi Ryan gak lapar katanya. Mumun mendapati chip Jack tidak terdeteksi. Ya sebab Jack yang asli udah mati. Jadi chip dipasang lagi. Tapi ini kali pertama bagi Ryan. Terjawab sudah. Kenapa Jack gantung diri? Bisa aja Jack mendatangkan Ryan untuk dijadikan bahan namun Jack menyerah untuk hidup, seperti omongan sebelumnya. Jack palsu kembali ke London dan menjadi Jack seutuhnya. Pertualangan segera dimulai. Di bandara Ryan berkenalan dengan pria yang sedang perjalanan bisnis. Setelah dia tahu profesi Ryan yang memasak untuk orang kaya, pergi dari satu negara ke negara lain dan penginapan yang mewah terdengar sangat menyenangkan. Dia berucap seharusnya dulu menjadi koki aja. Yang diceritakan Ryan hanya sampulnya saja, padahal bukan koki pada biasanya. Ryan termenung.
Apakah selamanya dia akan terjerat pada agensi itu? Segini aja alurnya, sampai ketemu di film aneh berikutnya.